Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita bertemu lagi, berjumpa lagi di dalam anugerah-Nya. Kita boleh menikmati kesehatan, kekuatan, kesempatan yang masih Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, mari kita mendasari kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan Engkau begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian pagi hari ini, yaitu iman yang sejati. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita pagi hari ini, yaitu iman yang sejati. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jika kita berbicara tentang iman di dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus mengerti, kita harus menyadari bahwa sepanjang langkah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, maka iman tidak terlepas dari kehidupan kita. Sampai kepada akhir hidup kita lah akan menentukan sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Sejauh mana sampai kepada akhir hidup kita akan menentukan kepada kita sekalian, bahkan kepada orang lain. Benarkah iman kita adalah iman yang sejati? Menjadi sebuah realita, iman di dalam hidup ini bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang. Karena ada kalanya iman yang sejati itu tidak mudah. Iman yang sejati itu tidak gampang. Iman yang sejati itu kadang-kala tidak menjadi sebuah realita dan kenyataan di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah pernyataan seperti ini. Iman itu kadangkala tergantung kepada situasi dan kondisi. Sekali lagi, ada sebuah pernyataan seperti ini. Iman itu kadangkala tergantung kepada situasi dan kondisi. Ada orang-orang yang kelihatan beriman ketika hidupnya ada di dalam keadaan yang baik. Ada orang-orang yang kelihatan beriman ketika hidupnya diberkati secara lahiriah. Ada orang-orang yang kelihatannya beriman ketika segala yang dia kerjakan berjalan dengan mulus dan lancar. Sehingga kelihatan dia menjadi orang yang beriman. Tetapi ada orang-orang yang ketika mengalami masalah, yang ketika mengalami persoalan, yang ketika mengalami pergumulan, ketika diizinkan Tuhan menghadapi situasi-situasi yang tidak sebagaimana dia harapkan, maka iman itu tidak ada lagi di dalam kehidupannya.
Itu sebabnya pernyataan bahwa iman itu kadangkala tergantung kepada situasi dan kondisi. Kadangkala itu menjadi realita, menjadi kenyataan di dalam hidup orang percaya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita menelaah, jika kita meneliti, jika kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ini, ada 2 poin penting yang harus kita pahami bersama. Sekali lagi, jika kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ini, yang berkaitan dengan iman, ada 2 poin penting yang harus menjadi perhatian kita bersama-sama. Yang pertama, bahwa kita harus belajar dari tokoh-tokoh iman atau saksi-saksi iman yang ada di dalam kitab Ibrani pasal 11 ini. Belajar dari kehidupan iman para saksi iman. Belajar dari kehidupan iman para tokoh iman. Kita perlu meneladani kehidupan iman dari saksi-saksi iman, tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Ibrani pasal 11 ini. Iman mereka adalah iman yang sejati. Iman yang tidak bergantung kepada situasi. Iman yang tidak bergantung kepada kondisi. Iman yang stabil. Iman yang luar biasa. Apapun kondisi, apapun situasi, apapun keadaan. Dari saksi-saksi iman, tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini, tetap menempatkan iman mereka sebagai iman yang sejati, iman yang murni, iman yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Mereka membuktikan iman sekalipun di tengah-tengah kondisi dan situasi yang tidak seperti yang mereka harapkan. Bahkan kalau kita memperhatikan Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 37. Ibrani 11 ayat 32 sampai 37 mengisahkan tentang tokoh-tokoh iman yang di dalam realita imannya membuktikan, dia membuktikan bahwa imannya adalah iman yang sejati. Sekalipun dia mengalami penderitaan, sekalipun dia mengalami pergumulan, sekalipun dia mengalami tantangan. Bahkan firman Allah di dalam Ibrani 11 ayat 32 sampai 37 mengisahkan ada tokoh-tokoh iman yang rela mengorbankan dirinya, hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kesengsaraan, mengorbankan nyawanya untuk menunjukkan, membuktikan kepada kita sekalian bahwa imannya adalah iman yang sejati. Iman mereka adalah iman yang apa? Yang tidak bergantung kepada situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Mereka tetap punya sebuah kualitas iman yang sejati di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, hal yang kedua yang perlu kita pahami dan kita mengerti tentang iman yang sejati, yaitu yang kedua bahwa iman yang sejati akan kita miliki melalui proses ujian iman itu sendiri di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, iman yang sejati akan dimiliki oleh setiap kita ketika kita melalui sebuah proses ujian iman di dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, iman bukanlah iman jika tidak melalui sebuah proses ujian.
Iman bukanlah iman jika kita tidak diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak kita sukai. Firman Allah jelas bahwa Abraham disebut bapa orang beriman ketika Tuhan mengujinya, mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran di atas gunung Karmel. Ketika Abraham dengan rela membawa anaknya untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan, maka di sana Allah melihat bahwa iman Abraham adalah iman yang murni. Iman Abraham adalah iman yang sejati. Karena dia rela melepaskan anaknya, mempersembahkan anaknya Ishak sebagai persembahan korban bakaran kepada Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, iman yang sesungguhnya, iman yang sejati, bukanlah iman yang tidak melalui sebuah proses. Iman yang didapat begitu saja. Tetapi iman yang sejati sesungguhnya adalah iman yang didapat melalui tantangan. Iman yang didapat melalui ujian. Iman yang didapat melalui penderitaan. Iman yang didapat melalui aniaya. Iman yang didapat melalui proses-proses iman yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bukan iman yang kondisional, tetapi iman yang mengatasi segala kondisi. Iman yang melampaui segala kondisi di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun situasi, apapun kondisi, apapun keadaan kita hari ini, biarlah mari kita mau membuktikan bahwa iman kita adalah bukan iman yang kondisional. Tapi iman kita adalah iman yang sejati, iman yang murni. Iman yang mengatasi, melampaui segala kondisi dan situasi di dalam kehidupan ini. Iman yang melalui sebuah ujian dan lulus mengatasi segala ujian-ujian iman di dalam hidup ini. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Jadikan setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang sejati di dalam kehidupan ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dan kami percaya berkat Tuhan akan senantiasa kami nikmati di sepanjang hari ini. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan berkat-berkat rohani kami nikmati dan kami alami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel, dan Tuhan Yesus memberkati.